Masak-masak untuk acara yasinan di rumah. Halo guys, assalamualaikum. Oke, ini videonya diawali dengan aku sama ayah maem nasi goreng. Dan ini kami cuma berdua aja karena sambil belanja untuk acara yasinan besok. Dan ini tadi aku udah selesai belanjanya, tapi untuk belanjanya nggak ke record. Dan ini pulang dari pasar, belum pulang deng, masih di pasare. Ayah katanya lapar. Ya wes lah, akhirnya kita beli nasi goreng. Dan ini videonya udah nyampe rumah. Aku tadi pulang dari pasar langsung ngerajangin berambang merah ini. Dan kalau ayah langsung aja di pawon, langsung eksekusi bikin bumbu soto. Jadi nggak ada video untuk bikin bumbunya ya, karena yang bikin tuh ayah. Dan ini di pagi harinya bumbunya tinggal segini karena udah aku bikin bumbu masak. Oke, lanjut. Oke, ini tadi aku juga udah cetek geni, bahasa Indonesianya apa ya. Dan ini berasnya juga udah masuk ke baskom. Dan hari ini aku masak nasinya nggak di aron tapi pakai sistem siram karena masaknya porsi besar. Dan ini sekitar jam 6 pagi, nasiku udah ngumpal-ngumpal gitu. Kalau di tempat aku nasinya udah kekel, waktunya kita siram dengan air panas alias air mendidih. Sementara itu di belakang sini ada bakal sotonya nanti. Dan jangan ditanya ya guys, apa kabar pawonku hari ini, super duper berantakan banget pokoknya. Dan di sebelah sini aku kupasin telurnya juga belum selesai. Tapi jangan khawatir, ini telur buat ngaji nanti malam. Nah, sedangkan yang dimasak ini mau dibikin ater-ater nanti. Dan memang di tempatku masih ada tradisi ater-ater ya guys, kalau di rumahnya ada pengajian gitu. Dan kalian jangan salfok sama telur yang nggak mulus itu. Oke, ini untuk airnya udah mendidih, langsung aja kita buat siram nasinya tadi. Kok nasi beras maksudnya ya guys. Dan aku kalau sistem siram gini aku pakai takaran. Untuk beras 1 kilo aku pakai airnya 1 liter. Dijamin kalau pakai takaran seperti ini pasti wes nggak bakal kelembean ataupun keras. Tapi ada juga deng beras yang butuh siraman banyak. Intinya sih airnya di atas beras sekitar 1 ruas jari, seperti masak di magicom gitu. Nah, lanjut di kompor sini aku juga lagi ngerebus cabe-cabean untuk bakal sambal nanti. Dan ini untuk kuah sotonya mau aku kasih lengkuas biar makin seger. Dan ini tadi untuk kuah sotonya aku tambahin air lagi supaya cukup buat ater-ater untuk tetangga. Dan ini setengah jam kemudian aku mau aduk-aduk nasinya supaya merata matengnya. Nah, itu kan hasilnya pas banget kalau pakai takaran airnya. Nggak terlalu keras dan juga nggak kelembekan. Oke, ini kita tutup lagi biar makin tanak. Lanjut ke sotonya. Ini tadi nggak ke-record waktu masukin tomat dan juga seledri. Asli ini ambunnya wangi sotone, masya Allah. Dan ini sotonya udah mendidih, langsung aja tak masukin bawang pre dan juga berambang gorengnya. Asli ini ambune sedep banget, tekonggonmu pora guys. Dan ini sotonya udah matang, langsung aja aku mau bagi 2, yang separuh buat ngaji nanti malam dan yang separuhnya buat ater-ater. Dan tadi untuk bungkus-bungkus ater-aternya nggak ke record, dan tiba-tiba ini udah jam setengah 2 siang, aku mau masak telur yang kloter kedua dan sekalian juga masak nasi. Dan singkat cerita, ini untuk perlawaannya dan juga nasinya udah ditata rapi di meja, tinggal dikucurin sama kuah soto yang panas. Tapi nunggu ngajinya selesai. Dan ini ngajinya udah selesai, saatnya dikucurin kuah sotonya. Dokumentasi ki. Oke, nih setelah selesai semua, saatnya aku juga makan. Kalian ngiler nggak sih? Ini tuh ada kentang gorengnya juga loh, bisa kriuk-kriuk gitu.